Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau langsung ke Pak Anom, selaku kuasa hukum. Pak Anom, ini kan kalau melihat sebenarnya kasusnya sudah cukup lama begitu ya. Tadi juga dikatakan oleh pihak kepolisian masih terus didalami dan juga diteliti, ya jangan sampai ada kesalahan gitu ya. Pak Anom sendiri sudah mempersiapkankah bukti-bukti yang cukup kuat melihat dari tahun 2018 sampai dengan 2020 kasus pencabulan ini terjadi? Baik, terima kasih Mbak Rati dan Mas Arief. Selamat pagi, Mbak Tunisa Titiwan. Jadi begini Pak, saya ingin menjelaskan ketika kita melihat satu kasus atau satu perkara, tentu kita akan melihatnya dari awal sampai akhir. Ya, memang diawali dari tahun 2018, tapi berakhir di Agustus 2020. Artinya dari Agustus 2020 ke Februari kami LPK baru berjalan efektifnya 6 bulan, Mbak. Ya, efektifnya 6 bulan kurang. Jadi jangan seakan-akan perkara ini sudah lama. Kita tidak melihat mau dia 1 kali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, tetap perbuatan itu sama. Artinya dari 2018 sampai 2020 itu tidak ada perbedaan. Demikian, Mbak. Oke, sebenarnya kalau untuk pencabulan ini sendiri memang dilakukan di dalam wilayah pondok pesantren, benar ya Pak ya? Benar, Mbak. Itu dilakukan di ruang kerja klien kami Nyonya K. Ya. Ya. Nyonya K ini di sebelahnya ada namanya toilet. Nah, kami bisa perlihatkan. Namun tanggal 1 April 2021 setelah kami LPK itu dibongkar, ditiadakan. Kalau bicara TKP-nya dihilangkan. Di mana di situ ya berdasarkan informasi yang kami terima dari dalam yang dapat dipercaya, itu yang melakukannya ada Yudi, teman pengacara Saudara Hendra dari grup Al-Zaitun, ada Pak Legiman, ada Pomo, ada yang lain-lain. Kurang lebih sekitar 5 atau 6 orang yang melakukan perubahan situasi ruangan tersebut. Demikian, Pak. Oke, dan itu sama sekali tidak pernah ada yang melihat gerak-gerik yang aneh, dalam arti kan itu ruang kerja. Pasti juga ada pegawai-pegawai atau staf lain yang sehari-hari beraktivitas di situ. Iya, jadi begini, berdasarkan keterangan atau informasi yang kami korek dari Nyonya, beliau ini setelah ditarik dari pasar induk Cikampek, Cikopo, karena ada informasi bahwa dia dirayu atau akan dilamar oleh seseorang bernama Primo Hardi. Dan ini tercium oleh saudara PG. PG ini marah dengan orang tersebut sehingga Nyonya ditarik ke internal Al-Zaitun. Ditempatkanlah di suatu ruangan yang jauh dari pusat pendidikannya, kurang lebih jaraknya 2 km. Itu di Gedung Wijen namanya. Gedung Wijen ini tempat memproduksi gabah menjadi beras. Nah, di sana ada yang namanya Pak Legiman. Pak Legiman ini, apapun yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren terhadap klien kami, mau dia menjerit, mau apa, dia tidak akan ambil pusing atau tidak mau ambil tahu. Jadi sia-sia. Nah, Tuan PG ini, kalau dia datang ke sana selalu diantar oleh sopirnya. Nah, sopirnya pun menunggu di tempat yang cukup jauh. Sehingga kalau teriak pun tidak akan terdengar. Jadi, di dalam ruangan tertutup, Tuan PG ini bisa melakukan apa yang dia inginkan. Demikian, Pak. Oke, saya ingin ke Kabid Humas Polda Jabar lagi. Kalau kita semua ya, Pak Kabid, mendengar penuturan, harapannya sih penuturan kuasa hukum tadi dan juga korban sudah dikonkretkan dengan alat bukti ya, barang buktinya begitu.
tentu ini tidak perlu berlama-lama ya mungkin menangani kasus ini Pak Kabid gitu. Komentar Anda dari penjelasan ke korban dan juga kuasa hukum Pak Kabid Humas. Ya, baik. Jadi saya jelaskan ya, tadi saya luruskan juga bahwa pengertian yang tidak yang terlalu lama itu dalam artian keterangan dari pihak korban menyatakan bahwa selama ini melakukan pencabulan yang dilakukan oleh oknum dari pesantren tersebut itu selama 2 tahun. Ini maksudnya yang dikatakan lama, bukan masalah bahwa kasus ini sudah lama, tidak. Karena tadi dari pengacara menyampaikan bahwa terakhir itu ya kurang lebih Agustus ya. dari selama kurang lebih 6 bulan ya. Setelah itu baru laporan polisi. Nah, kemudian kita juga harus tahu namanya pencabulan di pasal 289 tersebut kan bisa dikatakan di situ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Nah, unsur-unsur pasal ini penyidik harus bisa membuktikan. Barang siapa itu menyatakan objek atau manusianya. Ya, kemudian dengan kekerasan itu harus tahu kan siapa yang melakukan, siapa yang sebagai objek kekerasan. Nah, ini perlu pembuktian secara detil dan kehati-hatian. Jadi tidak bisa kan, apalagi ini masalah kasus pencabulan. Siapa yang menjadi saksi peristiwa-peristiwa tersebut? Karena keterangan dari pelapor korban sendiri itu sudah dilaksanakan selama 2 tahun. Nah, ini tentunya kita akan mencari. Satu, yang kedua, pesantren yang saya masih yakini itu mengajarkan yang baik dan tidak baik. Ya, terus kemudian katanya tadi disampaikan bahwa korban dilakukan pengawalan yang sangat ketat, aturan-aturannya sangat ketat. Nah, ini kan perlu didalamin, ketatnya seperti apa? Mengapa ada satu pencabulan, perbuatan cabul, semuanya tidak bisa memberikan kepastian. Nah, inilah yang makanya tugas dari penyidik melakukan ya penyelidikan, kemudian siapa-siapa yang sudah disampaikan sama korban, sama pengacara, orang-orang yang menjadi saksi, kemudian petunjuknya bagaimana, alat buktinya seperti apa. Nah, ini perlu kehati-hatian. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan, tentu harus kita buat satu garis lurus keterkaitan dari pemeriksa saksi-saksi yang menyampaikan kepada penyidik, kemudian dikaitkan juga dengan alat bukti dengan petunjuk yang lainnya. Nah, inilah yang masih dilakukan oleh penyidik dan ya mohon waktu ya, karena memang ini yang saya sampaikan bahwa perbuatan tersebut selama 2 tahun, kemudian melaporkan kejadian ini ya apa yang disampaikan oleh pengacara tadi bahwa kurang lebih 6 bulan dari peristiwa terakhir itu dilakukan. Ya. Pak Kabid, kalau tidak salah mungkin bisa diklarifikasi oleh Pak Kabid. Kabarnya terduga pelaku ini juga pernah ada catatan kriminal di tahun 2014. Bukan hal yang serupa ya Pak ya? Kasusnya berbeda ya? Nanti saya kembali ya, saya dalami lagi mengenai masalah kasus-kasus sebelumnya. Apakah ini serupa atau tidak? Ya tentunya kita sedang fokus dalam kasus yang dilaporkan di bulan Februari ini. LP Februari 2021 ya. Ya. Pak Anom, ada tambahan dari Anda singkat saja mungkin untuk ke Pak Kabid Humas. Baik, saya hanya ingin menambahkan bahwa korban atau klien kami Nyonya K ini diperlakukan secara, menurut pendapat saya, secara biadab. Kenapa? Ketika beliau masih bekerja di sana, ada 2 contoh ya yang dilakukan oleh saudara PG. Dia selama 3 tahun bulan puasa 2018, 2019, 2020 itu masih melakukan hubungan tersebut dengan cara memaksa. Ya. Bagaimana yang kedua, Anda membuktikan ini kepada pihak penyidik, Pak Anom? Nah, saya belum menyampaikan itu karena kemarin penyidik masih melakukan lidik. Jadi saya belum bisa untuk berbicara banyak karena mereka masih mengumpulkan data. Artinya, bila mana memang nanti penyidik sudah siap, Anda sudah juga siap dengan
beberapa saksi kah atau pihak yang akan menguatkan dugaan tersebut? Ya, ini saksinya itu adalah ya dikuatkan oleh yang statusnya suaminya sekarang ini. Oke. Ya, jadi supaya Mas Arief tahu dengan Mbak Rati, itu yang merekam suara dengan merekam video itu atas petunjuk yang suaminya sekarang. Baik. Oke, Ya. berarti ada Sebelumnya tidak bukti ada dalam dokumen bentuk itu. video Oke. begitu, Pak? Ya. Oke. Baik, terakhir Oke, ke Mbak KT ya. Ya. Mbak KT ada yang ingin sampaikan kepada pihak kepolisian, Mbak KT? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Hmm. bahwa saya ingin adanya keadilan untuk saya, keadilan hukum, karena saya merasa dizolimi sebagai pekerja saat itu di pesantren, yang pernah juga dilakukan oleh pimpinannya sendiri, yang saya sendiri sekarang merasa trauma karena saya semenjak tinggal di sana bukannya tambah bagus, tambah baik, tapi saya benar-benar tambah rusak. Baik. Di sana tidak mengenal dosa. Karena saya harus melayani, bahkan sampai pernah ada kejadian bapak saya meninggal. Hari itu saya dalam kondisi menangis dan panik. Saya minta izin, kemudian pimpinan itu meminta saya datang ke kantor saya yang 2 kilometer dari tempat saya tinggal. Saya datangin karena saya memang butuh izin tanda tangan untuk saya bisa keluar. Saat itu pun saya disuruh dipaksa untuk melayani pimpinan sebelum mengurusi bapak saya meninggal. Baik. Itu yang terjadi. Baik. Jadi Pak Kabit. saya Baik. mohon untuk keadilan hukum untuk saya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak KT dan juga Pak Anom Jumaidi selaku kuasa hukum. Pak Kabit Humas, harapan sudah disampaikan. Mudah-mudahan kasus ini bisa terang benderang ya. Ya. Selanjutnya ke depannya. Terima kasih untuk para narasumber kami pagi ini. Sehat selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum.